Nah, selain daripada 5 macam ini yang juga dianggap penting yang bisa membatalkan wudhu adalah tertinggal salah satu syarat dan rukun atau fardu wudhu. Nah, kita sekarang membahas tentang yang membatalkan wudhu. Ini bagian kelima ya, bagian kelima dari pasal wudhu. Adapun yang membatalkan wudhu itu ada 5. Jadi kalau kita misalnya sudah berwudhu, kemudian mengalami 5 macam ini, berarti wudhunya batal. Jika mau pegang Quran, mau sholat misalnya, jadi kita harus berwudhu lagi. Apa yang pertama yang membatalkan wudhu? Apa yang pertama? Yang pertama adalah keluar sesuatu dari 2 jalan. Jalan depan, jalan belakang, atau kubul dan dubur. Jadi kalau seseorang itu keluar sesuatu apapun itu, apa itu cairan, apa itu angin dari kedua jalan itu, maka batalah wudhunya. Nah, ketika sudah batal wudhunya, maka ya nggak boleh mengerjakan seperti sholat, tawaf, menyentuh Quran, itu nggak boleh, hukumnya haram. Karena Rasulullah pernah bersabda, la tuqbalu sholatu man ahdasa hatta yatawaddo. Rawahul Bukhari. Tidak akan diterima sholat seseorang yang ketika berhadas sampai berwudu kembali. Nah, jadi apapun bentuknya, disengaja maupun tidak, banyak ataupun sedikit yang keluar, kalau keluar sesuatu dari kedua jalan, yaitu kubul dan dubur, maka batal wudhunya. Itu yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2 yang membatalkan wudhu adalah apa? Siapa ingat? Yang kedua yang membatalkan wudhu adalah tidur yang tidak menetap pantatnya di lantai atau di bumi. Jadi tidur misalnya sambil duduk seperti ini, tenang, tidak ambruk, tidak goyang ke sana kemari, pantatnya itu menetap di lantai, itu tidurnya tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau tidurnya itu misalnya terlentang atau menyender atau sampai dingkluk ke depan, sampai bagian belakang kita itu ngangkat dari lantai, maka itu membatalkan wudhu. Kemudian yang ketiga dari sesuatu yang membatalkan wudhu adalah hilang akal. Hilang akal sebab mabuk atau sebab sakit seperti pingsan misalnya. Jadi kalau kita ini kehilangan akal, setelah kita berwudhu misalnya, maka wudhunya itu menjadi batal. Misalnya habis wudhu kok pingsan misalnya, maka ketika sadar dari pingsan itu wudhunya sudah batal, maka harus berwudhu kembali ketika akan mengerjakan sholat misalnya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yang dianggap membatalkan wudhu adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Jadi bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya itu membatalkan wudhu menurut ajaran kita. Dalam Al-Quran itu sudah disebutkan sebenarnya dalam surat Al-Ma'idah ayat 6 itu.
Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Al-ayah. Atau kalian semua telah bersentuhan kulit atau telah menyentuh perempuan, maka berwudulah. Nah, seandainya tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Jadi ketika kita menyentuh perempuan, tentu yang bukan muhrimnya ini, maka saat itu juga batalah wudhu kita. Itu baik yang menyentuh ataupun yang disentuh, kedua-duanya batal. Disengaja maupun tidak, tetap batal. Jadi sama-sama batal. Kadang-kadang ada orang berpendapat, berarti kalau istrinya itu kan termasuk muhrim, berarti nggak batal dong. Nah, kan begitu. Karena banyak orang yang beranggapan seperti itu. Akhirnya apa? Menyentuh kulit istri atau menyentuh kulit suami, katanya tidak batal. Padahal yang namanya suami istri itu bukan muhrim itu. Kalau suami istri itu muhrim, berarti nggak boleh nikah. Nah, suami istri jadi muhrim itu karena dihalalkan oleh pernikahan. Tapi aslinya suami istri itu adalah bukan muhrim karena diperbolehkan untuk saling nikah. Kalau memang dari awalnya suami istri itu dari sebelum nikah sudah mahram, muhrim, maka ya nggak boleh nikah. Jadi yang menghalalkan untuk saling memandang aurat sekalipun dari suami istri itu karena dihalalkan oleh pernikahan. Tapi tetap antara suami dan istri itu aslinya itu bukan muhrim. Jadi kalau bersentuhan kulit ketika sudah berwudu, maka pada saat itu juga baik disengaja ataupun tidak, yang menyentuh ataupun yang disentuh, kedua-duanya menjadi batal wudunya. Kemudian yang kelima ya. Kemudian yang kelima dari sesuatu yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan dengan apa? Dengan telapak tangan. Berarti kalau telapak tangan adalah bagian yang depan ini. Jadi kalau menyentuhnya dengan punggungnya ini, belakang ini, berarti nggak batal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Abu Daud wa Ibnu Majah. Rasul pernah bersabda, barang siapa yang menyentuh zakarnya atau kemaluannya, maka berwudulah. Jadi ini 5 hal yang menurut dari kitab-kitab fikih itu bisa membatalkan wudu. Jadi kalau kita sudah berwudu, melakukan 5 macam yang telah kita bahas ini, itu wudunya batal. Baik disengaja ataupun tidak, sedikit ataupun banyak, itu batal wudunya. Paham ya? Nah, jadi untuk menyempurnakan ilmu wudu, setelah syarat sudah dibahas, fardu-fardunya juga, maka ini pun harus diketahui supaya kita tahu bahwa wudhu kita tidak batal atau bahwa wudhu kita batal. Jadi kita harus tahu ini. Nah, selain daripada 5 macam ini yang juga dianggap penting yang bisa membatalkan wudhu adalah tertinggal salah satu syarat dan rukun atau fardu wudu.
Kemarin kan di bagian pertama masalah pasal wudhu kita sudah membahas syarat-syaratnya wudhu. Di situ disebutkan antara lain mengetahui tentang fardu-fardunya wudhu, kemudian tidak meyakini kalau yang fardu menjadi sunnah. Itu otomatis kita kalau mau wudhu itu benar-benar harus tahu ngerti ilmunya wudhu. Kemudian juga syarat wudhu adalah kita harus berwudhu dengan air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang tidak musamas, tidak mustamal, tidak mutanajis. Itu adalah air yang bisa untuk berwudhu. Nah, kalau salah satu dari syarat itu tertinggal ketika kita wudhu, tidak terpenuhi terlebih dahulu, maka otomatis dengan sendirinya wudhu kita ini menjadi batal. Walaupun kita tidak melakukan 5 macam yang barusan kita bahas tadi. Tapi karena tertinggal salah satu syarat wudhu, maka wudhunya menjadi batal. Kemudian yang kedua, tertinggal salah satu fardu-fardunya wudhu. Misalnya kita wudhu kok nggak pakai niat misalnya, maka ya otomatis wudhunya batal. Atau misalnya kita wudhu ketika membasuh kaki, ada salah satu anggota kaki yang tidak terbasuh dengan air misalnya. Atau misalnya kita wudhu tapi tidak tertib, artinya terbolak-balik. Misalnya pertama wajah, kedua kepala, ketiga baru tangan misalnya. Itu artinya apa? Fardunya wudhu yang terakhir yaitu tertib tidak terpenuhi karena kita wudhunya terbolak-balik. Maka itu juga otomatis wudhunya batal. Jadi selain daripada 5 macam yang kita bahas tadi di awal yang bisa membatalkan wudhu, jika salah satu syarat atau fardunya wudhu tertinggal, itu juga batal wudhunya. Nah, jadi kita harus hati-hati, harus benar-benar dipelajari. Nah, jadi masalah pasal wudhu ini masih ada satu bagian yang belum kita bahas, yaitu tentang yang diharamkan bagi orang yang batal wudhunya. Insya Allah nanti akan kita sambung di lain kesempatan. Wallahu a'lam bishawab.